Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 7, Sehelai Rambut. Matahari sudah condong ke barat, tetapi sinarnya masih tetap terik. Kumandang azan asyar belum terdengar meskipun waktu semakin sore. Sementara angin barat terus menghempas permukaan air, menimbulkan gelombang. Perahu kami terombang-ambing diterjang gelombang. Seandainya pelayaran dari Tanjung Pedemun lebih sore lagi, kami akan berhadapan dengan gelombang sekuat ini, sejak melintasi Teluk Une-Une. Pelayaran dari Tanjung Pedemun menuju Kalakebayakan sengaja tidak memintas jalur lurus, tetapi mengitari bukit di ujung Baro, Lukuk Penalam, terus ke hulu Sungai Pesangan. Metode ini untuk menghindari angin dan gelombang besar lantaran angin bertiup dari barat. Begitulah pengalaman berlayar yang dipelajari Adi dari bapaknya. Sejak melintasi hulu Sungai Pesangan, aku pun ikut memegang dayung. Laju perahu makin cepat karena dihela oleh dua tenaga manusia. Perahu melaju menyusuri tepi danau yang ditumbuhi tanaman pelu, dikenal juga sebagai perumpung. Di ujung sana sudah terlihat pohon dedap, tempat nelayan menambat perahu. Beberapa menit lagi perahu kami akan menepi di Kalakebayakan. Suasana pelabuhan pendaratan ikan di Kalakebayakan lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Selain nelayan yang akan pergi berlayar, para pemancing amatir ikut meramaikan tempat itu pada hari Minggu. Mereka umumnya pegawai dan anak sekolah yang manfaatkan liburan untuk memancing ikan di Danau Laut Tawar. Perahu kami masuk ke celah kosong di antara perahu nelayan yang sedang berlabuh. Posisinya tepat di bawah pohon dedap besar yang kulitnya penuh duri. Aku melompat turun dari perahu, lalu menarik tambang yang terikat di ujung perahu. Kutarik tambang itu, lalu kuikatkan pada paku 4 inci yang tertancap di batang pohon dedap tadi. Adi turun dari perahu sambil memanggul galah bambu, di sana tergantung jaring dari benang nilon. Tangan kanannya menenteng 2 buah dayung yang terbuat dari kayu medang jempah. Dia kesulitan memanggul dan menenteng 2 benda sekaligus. Kuraih sepasang dayung dari tangannya. Lalu, kami pun pulang, berjalan beriringan menyelusuri bantaran Sungai Wikul Kebayakan. Mampir dulu ke rumahku, ajak Adi setiba di persimpangan menuju Mendale. Sudah sore, aku harus secepatnya tiba di rumah, kilahku. Ngopi dulu kita, tawar Adi sekali lagi sedikit memaksa. Terima kasih. Badan ini capek kali, aku menolak ajakan Adi dengan alasan kelelahan. Dia memaklumi, karena aku tidak pernah istirahat sejak berangkat dari Kalakebayakan. Baiklah, hati-hati di jalan, katanya. Terima kasih, jawabku. Aku pun berlalu dari sana, menapaki jalan tanah yang membelah persawahan. Suasana jalan itu agak sepi, hanya ada beberapa rumah warga. Beberapa perempuan sedang berkutu, cari kutu, duduk berjejer di tangga depan rumah. Sementara anak-anak dan remaja berkerumun menonton teman-temannya bermain gencong. Ada juga anak-anak sedang bermain lompat tali di atas permukaan jalan. Memasuki kampung Mendale, ada mersah, musala, di dekat pesantren pasir. Aku mampir menunaikan salat asyar. Beberapa jamaah sedang keluar dari mersah. Mereka baru selesai menyelenggarakan salat berjamaah. Bapak selalu mengingatkanku, apabila waktu salat tiba jangan ditunda-tunda. Apakah sedang berada di atas pematang sawah, di kebun, di perahu, di pinggir jalan, ibadah salat harus tetap dilaksanakan. Kalau tidak ada air, boleh tayamum dengan debu di sekitar kita. Itulah kemudahan beribadah, makanya tidak ada alasan meninggalkan salat. Dari mana Niko? Tanya Amansari yang baru keluar dari musala. Baru pulang mejik di Pedemun, Pakcik, jawabku sambil berjalan di samping Amansari menuju ke ruas jalan utama.